yang sebelumnya itu kita memasang kabel yang banyak, ya pin ini nyambung ke sini, pin nyambung ke sini, bisa jadi sampai 9 sampai 12 mungkin ya. Nah, sekarang dengan mode komunikasi yang baru itu kita cuma membutuhkan 4 buah kabel jumper untuk menyambungkan antara LCD ya. Jadi LCD sebagai device output, mikronya sebagai kontrolernya. Ya. Nah, atau mungkin sudah pernah ini, ketika kita belajar PAM ya, belajar PAM barangkali sudah masuk pembahasan tentang komunikasi serial, yang di situ nanti membahas tentang macam-macam dari mode atau sistem komunikasinya. Ada namanya yang saya maksud ini adalah I2C. Pernah dijelaskan seperti itu? Belum ya? Pernah dijelaskan tentang I2C atau IIC itu? I2C. Belum? Ya, namanya belum ya? Ya, jadi itu salah satu mode komunikasi ya dengan jalur yang relatif sedikit ya 4 itu akan sangat membantu kita dalam melakukan interface atau antarmuka. Jadi menghubungkan antara device output dengan peralatan controller kita. Ya. Nah, yang device output tadi ya yang sudah ada ininya saya sudah dipermudah ya dengan satu paket itu. Artinya kita enggak repot-repot nyolder ini dan lain sebagainya ya. Nah, itu dinamakan dengan shield ya. Jadi sekarang sudah banyak dijual shield ya yang berkaitan dengan perangkat input atau output yang kita butuhkan. Jadi kita sangat praktis, tinggal istilahnya kita ya kalau sekarang belajar mikro itu simple ya. Jadi minim nyolder. Ya, minim yang namanya kita melakukan pensolderan. Ya kecuali memang diperlukan ya, diperlukan khusus. Oh ini ada, ini perlu saya menyambungkan ini ya mungkin. Kenapa? Ya karena katakanlah seperti ini ya. Ketika kita membeli board Arduino, board microcontroller misalnya ya, bisa Arduino atau bisa yang lain, ESP dan lain sebagainya ya, yang baru-baru ini. Nah itu biasanya sudah satu paket ya, termasuk minimum sistemnya di dalamnya. Yang artinya kita tidak perlu membuat lagi minimum system. Karena ketika kita membeli, saya ambil contoh Arduino Uno misalkan gitu, nah itu sudah termasuk di dalamnya adalah minimum systemnya. Ya, jadi praktis ya. Jadi ketika kita membeli microcontroller, misalkan Arduino Uno, maka itu sudah termasuk minimum sistemnya. Jadi sistem minimum supaya mikronya bisa bekerja. Kemudian, jika kita hubungkan misalkan atau kita ingin kita membutuhkan input ya, inputnya macam-macam, bisa pakai sensor boleh ya, atau pakai push button juga boleh ya. Ya, misalkan saya hubungkan dengan yang namanya push button atau sensor. Nah, sensor aja. Sensor inputnya ternyata saya pakai sensor. Nah, sensornya itu bisa macam-macam ya. Misalkan ada sensor ultrasonik.
Ya. Ada sensor cahaya, sensor suhu dan lain sebagainya. Nah, saya ambil contoh misalkan sensor cahaya, ya kan? Yang kita ketahui sebagai sensor cahaya adalah misalkan kita bisa menggunakan yang namanya fotodioda atau LDR. Ya. Nah, dan supaya ini bekerja, biasanya perlu sumber cahaya. Jadi gabungan atau satu paket antara sensor ya yang berfungsi sebagai penerima atau receiver penerima cahaya dan juga sumber cahayanya yang berfungsi mentransfer ya, nah kan ya sensor itu ada tidak cuma berisi sensor saja tapi sudah pemancarnya tadi. Nah, selain kita bisa merakit secara manual, nah sekarang banyak dijual yaitu modul-modul sensor seperti itu. Jadi modul sensor yang sudah jadi. Bukan kita membuat modul sensor, tapi kita membeli modul sensor yang sudah jadi. Ya, artinya di toko-toko itu ya, toko online khususnya ya. Jadi sudah terpasang, artinya kita tinggal pakai saja, kita tinggal menghubungkan kabelnya ya dengan konektor ya yang kita perlukan. Ya, karena sistemnya sudah ketika beli itu sudah bagus, sudah siap digunakan. Termasuk di dalamnya ada potensiometer untuk mengatur kepekaannya ya, termasuk ada resistornya sudah terpasang di situ. Ya, sudah tersolder. Ya. Jadi jika kita yang menggunakan misalkan wah input saya rencananya adalah intensitas cahaya ya. Sehingga saya menggunakan sensor fotodioda. Nah, dan agar bisa menggunakan fotodioda, saya perlu yang namanya LED sebagai pemancarnya, misalkan gitu. Nah, sekarang itu sudah banyak dijual. Ya. Jadi, ketika kita membeli, ya udah sensor apa? Sensor fotodioda itu sudah termasuk modulnya. Itu ada yang seperti itu ya. Jadi tidak satuan sendiri-sendiri ya, sensor sendiri, LED sendiri, tapi kita beli yang paket modul sensor cahaya. Itu sensor fotodioda. Nah, itu sudah siap, tinggal kabelnya nanti dihubungkan tinggal nanti ada konektornya ya, Mas. Nah, jika konektornya sudah siap, maka yang kita perlukan biasanya kabel-kabel itu kecil ya atau mungkin disebut dengan kabel jumper ya, kabel yang kecil itu. Jadi kabel jumper ini kalau kita lihat dari apa namanya bentuknya atau apa ya atau dalamnya isinya ya, ada yang berisi tembaga tunggal ya, jadi tunggal, jadi satu gitu aja yang tunggal.
Jadi base-nya lebih kaku, gitu kan? Lebih kaku. Dan ada yang serabut. Nah, kalau yang serabut ini isinya beberapa tembaga apa istilahnya ya, ya tembaga tipis gitu ya, beberapa. Jadi yang lebih lentur, lebih lunak ya. Jadi itu. Nah, masalah pemilihan ini sebenarnya tergantung ini ya, lebih suka yang mana atau lebih pas yang mana, gitu ya. Lebih ingin yang serabut ya, lebih lentur seperti itu, tapi kecil-kecil, ataukah kabel tunggal tadi ya, yang ukurannya lebih besar. Nah, kabel jumper pun ya, ketika kita ingin menghubungkan tidak harus menyolder, karena kabel jumper itu juga banyak yang dijual dalam bentuk sudah siap untuk digunakan. Ya, sudah siap digunakan. Maksudnya bagaimana, Pak? Ya, jadi di ujung-ujungnya kabel itu memang sudah disiapkan headernya ya. Jadi untuk memang untuk nyambung ke sini itu sudah siap. Jadi supaya sudah ada apa namanya ya headernya ya. Jadi baik tinggalan lah sudah kayak apa ya? Ya sudah siap siap lah siap. Kalau sebelumnya kan disolder ya. Dan ini dipasangkan. Jadi katakanlah yang 1 mil itu ya. Nah, jadi ini tempatnya gitu ya. Tempatnya sudah siap. Sehingga ketika kita beli nanti tinggal pasang ke katakanlah kalau device input ya kita pasang ke device input, kalau kita sambungkan ke device eh, ke mikronya ya kita sambungkan ke pin pada mikronya ya. Jika kita ingin menyambungkan ke device output ya kita sambungkan ke device output. Namun yang kita perlu pahami adalah kita perlu melihat ini ya. Ketika kita membeli kabel jumper tadi, itu ada beberapa pilihan. Ya. Ada yang bentuk ujungnya itu mil-mil. Ya, diistilahkan mil-mil ya. Jadi artinya di situ ada ya isi tembaga yang muncul di situ ya, yang terlihat di situ ya. Ada isi tembaga yang terlihat di situ. Nah, biasanya di dua ujungnya, jika dua ujungnya itu ya ada polos yang terlihat di situ, itu disebut yang mil-mil. Ada ujungnya itu yang tadi ya terlihat tembaganya, male-nya itu tidak terlihat ya, yang female ya. Dan ada juga yang female ya. Jadi ujungnya sama-sama tidak terlihat tembaganya. Dan sebagai contoh ya, pemasangan yang male itu ya adalah ketika kita ingin memasang di breadboard ya. Kalau saya ingin memasang di breadboard maka saya butuh yang namanya male. Di breadboard kan tembakannya tidak kelihatan ya. Nah, jadi kan lubang di situ kan. Nah, itu yang female. Ya, pasangannya di situ. Ya, jadi kita perlu tahu ketika membeli sebentar, kalau saya membeli sensor ini, ya kan? Katakanlah saya membeli tadi modul sensor fotodioda. Konektornya bentuknya seperti apa? Oh, ternyata konektornya mil. Jadi dia terlihat tembaganya. Oh, enggak. Kemudian dia juga di sini. Oh, saya ingin mengkoneksikan nanti dari input ke Arduino-nya misalkan. Sedangkan di Arduino itu bentuknya misalkan female. Oh, enggak kelihatan tembaganya ini. Ya,
Ini ada lubang-lubang, oh itu female. Ya, ya, berarti konektor konektor pada apa namanya modul sensor fotodioda itu male, modul konektor konektor pada Arduino-nya itu female. Sehingga kabelnya supaya jadi pasangannya, maka yang saya sambungkan ke modul input sensor fotodioda adalah kabel dengan L. Kemudian yang nyambung ke mikronya, ya, karena mikronya di female, maka saya pasang ujung yang male. Gitu ya. Jadi supaya nyambung. Nah, itu enaknya ya. Jadi jika kita lihat itu simple ya. Jadi meminimalkan nyolder ya. Aktivitas mau. Jadi karena dengan itu sudah nyambung ya. Sebagai contoh tadi ya. Jadi oh cukup dengan gini maka sensornya atau modul sensornya sudah connected ke mikronya. Nah, begitu pula dengan nanti kalau mikronya saya hubungkan ya. Jadi perlu kita amati faktornya apa pada katakanlah modul outputnya seperti apa. Ya, jadi supaya kita tidak keliru ketika membeli. Ya, karena ada 3 jenis tadi. Ya. Nah, masing-masing tadi ya, masing-masing kadang-kadang masing-masing modul ya, karena modul output, modul input LCD tadi seperti itu ya. Nah, itu biasanya punya yang namanya library sendiri. Sehingga kita perlu menambahkan nanti library pada softwarenya, pada Arduino IDE. Ya, ada dua cara. Ada dua cara. Cara pertama yaitu melalui Arduino IDE itu sendiri. Jadi melalui programnya tadi dibuka, kemudian kita ke apa tools, kemudian ke library-nya ya, nambah library di situ. Nah, kita pilih library atau nama library yang kita inginkan. Kemudian kita download atau kita install. Nah, namun kita juga bisa mendapatkan di luar ketika program sedang kita gunakan atau kita jalankan. Jadi kita bisa download aja mungkin di situsnya Arduino ya, atau banyak link-link lain ya. Oh, saya butuhkan ini namanya ini ya. Kita download biasanya dalam format zip ya. Ya, zip atau RAR itu ya. Banyak download itu. Nah, nanti itulah yang dimasukkan secara manual ke dalam software Arduino IDE. Ya. Kemudian nanti kalau kita menggunakan jenis microcontroller yang berbeda dengan Arduino, nanti ada satu tambahan lagi sebenarnya ya di settingan softwarenya. Nah, di sini ada enggak ya? Ada kayaknya. Di preference ini ya. Jadi ketika nanti kita menggunakan software hardware katakanlah ESP32 atau ESP8266 ya, maka kita perlu menambahkan di sini di bagian preference. Caranya bagaimana? Ya, caranya kita buka Arduino IDE-nya. Kemudian kita pilih menu file. Ya, di situ nanti akan muncul jendelanya ya. Jadi pilihannya kita pilih yang preference. Dan ketika nanti akan muncul tampilan baru, tab baru ya,
maka kita perlu masukkan ya link. Tidak kelihatan ya. Ya, link ya. Ya, ini kalau kita menggunakan SP32 ya, di situ ada HTTP ya d2 double slash dl expressive.com slash dl package underscore esp32 underscore in index.json ya. Nah itu jika kita menggunakan SP32. Nah itu dapat dari mana Pak? Itu banyak contohnya nanti banyak-banyak. Jadi untuk menyambungkan ke SP32 ya banyak link seperti itu. Kalau pakai jenis yang lain SP8266 atau ingin ini, yang pertama sudah terinstall yang SP32. Oke, berarti sudah yang di layar ini sudah diinstal di situ. Sudah di cukup dengan menambah di sebelah kanannya dibatasi tanda titik koma nanti. Oke, sebentar saya lupa titik koma apa koma ya? Ya punya ada pembatasnya ya. Jadi bisa diinstal itu. Jadi setelah ini ditambahkan apa namanya? Ya link HTTPS-nya yang ESP8266. Itu bisa seperti itu. Ya. Jadi supaya nyambung dengan ESP8266 atau ESP32. Ya. Jadi itu ada bisa bekerja. Jadi sistem mikro yang berbeda dengan Arduino itu juga bisa kita bisa bekerja di Arduino IDE ya atau support gitu ya. Nah, ya jadi itu secara settingan di softwarenya atau di program aplikasi. Kemudian tentang jenis-jenis tadi, ya. Kalau kemarin sudah saya jelaskan tentang Arduino dan lain sebagainya ya, banyak sekali. Ya, ESP pun ya, pabrikan ekspresif pun itu juga punya banyak jenis device ya. Sebagaimana yang kita lihat di layar ini ya. Jadi di situ ada ISP01 itu serinya ya. ISP02 dan seterusnya hingga ada ISP ya 14 di situ ya. Sebagai contoh yang di layar ini ya. Karena ini akan berkembang ya. Jadi ada perkembangan. Makanya nanti ketika beli pun, nah ketika beli ya, katakanlah saya pilih salah satu dari yang ada di layar ini. Misalkan saya pakai yang tipe ESP12. Ya. Nah, nanti di pemilihan ini ESP12 nanti ada namanya ya biasanya ya. Jadi ESP ada namanya lah ya. Mungkin ESP12 atau bagaimana ya. Pokoknya ada itunya. Nanti bisa kita lihat itu ketika kita milih boardnya. Supaya boardnya tidak salah ya. Ini adalah ada berapa nih? Ada ya ini ada 15 di layar ini ya. Ada 15 board, ya kan? Ya nanti dikhawatirkan kalau kita salah memilih board, pengalamatannya di softwarenya juga salah. Ya, jadi ada sekitar itu kita harus jeli, yang saya gunakan yang mana jenisnya, gitu kan ya. Ya, itu ya, ini gambaran ya bahwa ada banyak macamnya.
satu pabrikan ada memiliki banyak varian jenis board ya. Atau ini mungkin supaya lebih jelas ya. Ya, bisa dibilang mirip ya. Secara tampilan ada beberapa yang mirip ya, ESP01 ada 01S mirip ya. Kemudian ESP812E dan ESP12E dan 12F. Ya, mirip ya. Nah, jadi ini contoh tampilan hardware dari ISP. Kemudian, itu kok ada yang melengkung itu apa Pak? Kok bagus misalnya ya? Yang berwarna emas itu, ya. Ya itu sebenarnya adalah antena ya. Ya itu antena. Antena dibuat kayak gitu. Oh ya, sama ini juga. Ya. Nah, kalau kita pakai yang jenis ini, ya, yang ESP dulu ya. Jadi ada jenis mikro yang tipe yang apa pabriknya ESP ekspresif. Nah, ini ketika awal munculnya memang didesain untuk keperluan IoT ya, untuk keperluan IoT atau walaupun tidak sampai internet ya secara wireless lah ya, untuk komunikasi tanpa kabel seperti itu ya. Jadi ya itu lebih tepatnya IoT ya. Ya memang tujuannya eh, memang difokuskan ada fasilitas untuk menyambung ke internet nantinya atau jaringan WiFi. Itu fokus kalau awal-awal gimana, yang penting kita bisa apa menggunakan Arduino sebagai alat uh, controllernya. P32 itu ya selain controller tanpa kabel. Nah, dahulu ya, karena Arduino itu tidak dirancang untuk internet, untuk IoT, ya. Maka begitu ada kemunculan SP, ya, dulu ya kalau kalau misalnya kalau ditanyakan ini, tuh, bisa enggak saya pakai Arduino tapi saya gunakan untuk keperluan IoT? Bisa ya, dengan cara memasangkan komponen ini ke dalam komponen Arduino. Ya, pun fungsi ya walaupun berfungsi kontrol dari Arduino ya. Namun Arduino itu berfungsi sebagai sementara perangkat ini yang disambungkan Arduino itu berfungsi sebagai pemancar ya, penerima ya. Ya, jadi ini untuk jadi menggabungkan Arduino dan ESP.
Mohon maaf terlempar tadi. Nah, jadi ini Arduino dulu kalau ingin nyambung ke WiFi itu ini nih, bisa sebagai controller layaknya Arduino. Ya, mohon maaf terlempar lagi. Ya, jadi komponen ini atau device ini jika ingin berfungsi sebagai controller sekaligus nyambung ke jaringan secara WiFi, ya. Nah, maka device ESP ini sudah bisa berfungsi ya standalone ya, jadi tidak tergantung dengan Arduino. Kalau Arduino sebelumnya itu kalau ingin nyambungin itu menggunakan ini, tapi ini pun tidak bisa digunakan sendiri tanpa harus nyambung ke Arduino. Jadi karena secara sifatnya bisa digunakan sebagai controller dan juga bisa digunakan sebagai media untuk menyambungkan ya secara wireless ya, Wi-Fi. Ya ini secara seperti itu. Nah itu awalnya. Cuman pada perkembangannya tampaknya Arduino pun sekarang juga mulai mengembangkan ya board Arduino yang memang bisa digunakan untuk keperluan Wi-Fi atau nanti IoT. Ya, ya mungkin karena zamannya sekarang bertambah ini ya ke zaman IoT sehingga ada produk baru yang ada kaitannya Arduino dengan Wi-Fi atau IoT. IoT. Ya. Nah, nanti nah, produknya ISP ya, yang L ya yang banyak beredar itu yang generasi pertama itu yang ISP 8266. Kemudian berikutnya dikembangkan yang metode yang ya setelah itu yaitu yang ESP32. Nah, supaya tahu ya, katakanlah seumpama nanti membeli komponen ini, saya ingin komunikasi pakai IoT ya, pakai WiFi. Loh kok saya search itu ada ESP8266 kok ada ESP32 gitu ya. Nah, sebaiknya saya pakai yang mana? Ya. Ada yang di sini ada yang sudah PKM atau apa? Sudah ada yang ngutak-atik ini, pernah ngutak-atik ini. ESP8266 atau ESP32? Ya kalau belum pernah enggak apa-apa ya, mungkin di sini kita belajar itu. Sebentar.
Nah, di sini akan saya jelaskan tentang perbedaan antara SP266 yang di generasi yang lebih awal dan SP32 ya. Oke, di sini kita lihat ya. Secara secara kemampuan ya, dunia dari Arduino, pokoknya Arduino saja ya. Karena ada yang kapasitas yang sampai 32 bit. Nah, M-nya ada tulisan ekstensi 826 32 bit. 32 bit itu di atas itu 32 ya. Itu 8 bit. Beda ya. Jadi 8 bit, ini 32 bit. Nah, makanya waktu saya nyoba eksperimen yang buat kamera thermal itu, kalau yang pixelnya sedikit, pakai Arduino bisa. Tapi kalau pixelnya lebih besar, nggak mampu. Jadi Arduino nggak mampu. Prosesornya, ya, MCU-nya. Kemudian tentang Wi-Fi-nya, ya, yes, ya, ya, sama ya. Jadi ini memang berfungsi jika ada komunikasi secara Wi-Fi. Ya, nah selain itu ada yang dilengkapi juga dengan Bluetooth ya, yang SP32. Sementara yang SP8266 tidak. Kemudian SRAM-nya yang SP8266 itu 160, yang SP32 512 kilobyte ya, lebih tinggi ya, jadi lebih tinggi ya. Kemudian ada ini GPIO. GPIO itu General Purpose Input Output. Jadi maksudnya pin-nya lah, maksudnya ya, pin. Purpose, general purpose-nya yang dimaksud adalah kalau kita gunakan sebagai input atau output digital biasa ya. Jadi ada pin yang sifatnya umum, bisa berfungsi sebagai input atau output. Itu ada berapa di situ? Ya maksudnya pinnya ya, maksudnya pinnya ya. Pinnya di situ ada 17 ya. Yang SP32 ada 36. Dari sini menunjukkan bahwa kapasitas SP32 itu lebih banyak ya pinnya daripada SP826. Ya. Dan lain sebagainya ya di situ. Ada touch sensor ya, temperature sensor itu yang SP32 ya, yang SP826 tidak ya, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa penggunaan SP32 itu secara performan itu lebih bagus daripada ESP8266. Ya. Namun ini sebanding dengan harga ya kan? Sebanding dengan harga. Harga SP8266 lebih murah di atas 8266. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan seperti ini, bagus mana atau misalkan jika sudah ada SP32, kenapa pakai SP8266 misalnya itu. Ya, yang jelas sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi jika dana yang digunakan membeli SP ini kecil, mungkin lebih cocok yang SP8266 ya. Dan karena membutuhkan performan yang tidak terlalu katakanlah banyak ya, sederhana, maka SP8266 cukup ya. Jadi keunggulannya adalah dalam segi ekonomis ya. Ya di situ sebenarnya ya. Tapi kalau kita membutuhkan yang high performance ya,
dan fasilitas lainnya yang lebih lengkap daripada SP8266, dan jika dananya itu lebih dari ketika kita menguliah PM, nah maka kita pilih yang SP32 ya. Ya, itu gambaran dari ketika nanti membeli board ISP, apakah saya milih SP8266 ataukah ISP32 ya. Yang saya sampaikan ini saya membahas tentang board ya. Jadi tentang bendanya, tentang ya mirip kayak Arduino ya, bendanya Arduino. Ini tapi bendanya mikrokontroler juga, tapi selain Arduino. Yang secara kualitas sebenarnya dia itu lebih unggul ya dari kebanyakan Arduino ya. Karena ada Arduino yang sama speknya seperti ini ya. Banyak itu di bawah ini. Jadi tipenya di suatu waktu mungkin ini jadi bahan pertimbangan, mungkin ada yang ingin katakanlah eksperimen ya, PKM atau nanti project di PKL atau stream ya. Nah, ini pertimbangan speknya saya gunakan ya. Nah, kemudian ada juga SP32 yang sengaja dikhususkan untuk akses kamera. Jadi namanya ESP32 Cam. ESP32 Cam. Apa namanya? Fisik portnya sama sebenarnya. Jadi kita tidak perlu masang lagi, tapi di situ sudah ada kameranya. Jadi kalau ada yang ingin fokus ke misalkan aplikasi untuk yang memanfaatkan kamera sebagai inputnya, ya mungkin lebih enak langsung beli yang ESP32 Cam. Artinya kita tidak perlu merakit yang gimana karena itu sudah dipasang di situ. Ketika beli sudah disambungkan di situ. Tinggal kita memainkan bagaimana program yang sesuai. Bagaimana penulisan program yang sesuai. Ya, bukan berarti yang SP32 tidak bisa dipasang, bisa ya. Cuman kalau sudah kita beli langsung dipasang kan sudah enak gitu kan. Apalagi bisa dibilang kabelnya itu kan sensitif ya. Kuat nanti masanya ini kemudian kabelnya karena tipis sekali nanti sobek atau bagaimana ya, tembaganya kayak lembaran tembaga nanti kuat sobek ya, itu mungkin lebih enak kalau beli ESP32 Cam. Ya, kemudian nah kembali ke Arduino. Arduino pun namanya sudah ada ya di generasi sekarang ini yang sudah dilengkapi dengan kemampuan Wi-Fi. Jadi untuk menyaingi atau ya mengimbangi lah ya yang ESP32. Jadi sudah ada yang 32 bit ya, dan ada yang bisa Wi-Fi langsung ya tanpa harus menambahkan komponen ESP ini. Tidak apa-apa, jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan saja. Nah, saya ingin menjelaskan dikit tentang ini. Ternyata selain ESP, yaitu SP32 atau SP8266, ternyata ada beberapa board yang populer ya walaupun tidak sepopuler Arduino, itu yang bisa dikatakan kemampuannya atau speknya itu ya secara umum ya di atas Arduino ya. Tentu Arduino yang ya sebagian besar Arduino lah maksudnya ya. Karena ada Arduino yang sudah sama levelnya sekarang dengan seperti ini. Ya, generasi yang ini yang baru ya. Jadi yang saya tampilkan ini adalah nanti board dengan arsitekturnya itu 32 bit kemampuannya.
Ya, Arduino yang saya sebut tadi kan 8 bit. Kalau ESP tadi 32 bit, dan selain ESP ternyata ada beberapa merek ya, yang mungkin ada beberapa yang termasuk kategori populer itu yang bisa digunakan ya sebagai pengganti ESP32 atau Arduino. Bluefield ya. Tampilannya seperti yang ada di layar. Ya, dikembangkan oleh perusahaan STM Elektronik ya, kita tahu di situ ya. Jadi 32 bit. Jumlah pin input outputnya di bagian bawah ya, sebelah itu di spesifikasi yang bagian bawah ya. Pin ada 32 GPIO ya, GPIO ya, 32 purpose input output, di mana ada 15 yang berfungsi sebagai PWM dan ada 10 yang berfungsi sebagai ADC. Nah, mungkin dengan spek yang ini ya, kita sesuai dengan kebutuhan. Oh, saya perlu ini sekian. Kira-kira ini masuk enggak dengan kategori itu? Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi jumlahnya kalau kita bandingkan sama Arduino Uno kan kalau nggak salah analognya atau untuk ADC-nya itu 5, ada 6 ya. Dan di sini ada 10 ya. PWM-nya juga seperti itu ya. Ini lebih banyak daripada yang ada di Arduino Uno. Nah, cuman di sini ya tahu mungkin ini belum begitu populer ya di sini ya. Mungkin tidak begitu banyak ya, sebanyak orang yang menggunakan Arduino atau ESP. Nah, dan menariknya STM32 ini spesifikasi yang bagus, harganya juga termasuk dapat diprogram menggunakan software jenis mikro. Ya, ini ya. Jadi harga satu board STM32
Ya, mohon maaf, enggak tahu kok tiba-tiba tadi kok enggak nyambung wifi-nya. Ya, sekali lagi ya. Ya, dan harganya murah ya di situ ya. Lebih murah, kalau nggak salah lebih murah daripada Arduino Uno maupun Arduino Nano ya. Lebih murahnya, cuma nggak tahu kok uh, belum begitu populer. Ya, berikutnya yaitu selain ini STM32 ya. STM apa namanya? Ya, 32 ya. Kemudian ada lagi namanya Tinsi ya. Tinsi ini juga sama ya, kemampuannya itu berbasis ARM 32 bit ya, sama-sama ya. Ya. Cuman ini tampaknya harganya, jadi ada beberapa tipe ya. Ini ukurannya kecil. Jadi kalau mungkin orang memilih gini, bisa jadi orang memilih uh, yang selain Arduino ya, karena ukurannya relatif kecil. Jadi kalau nggak salah, misalkan kayak tin sini ya yang di layar ini, kemudian ukurannya sekitar apa ya? Mungkin 5 atau 4 cm kali berapa? 2 cm mungkin. Jadi ukurannya kecil sekali, ya. Beda dengan kita beli board Arduino itu besar ya. Ini saya pernah beli yang ini, ya. Yang tensi 3 lupa ya 3.2 atau 3.5 ya. Ya. Tapi harganya tidak segitu ya. Harganya tidak 185, sekitar berapa ya? 500-600 gitu ya. Segituan. Jadi relatif kalau harganya di atas Arduino, cuman memang kemampuannya di atas Arduino dan juga ukurannya relatif kecil. Jadi kalau membuat katakanlah sesuatu yang portable, yang ringan, kayaknya enak kalau kita menggunakan yang ini. Ya. Jadi misalkan buat apa misalkan ya mirip katakanlah mirip arloji ya, jam tangan digital itu ya. Nah, mungkin bisa kita manfaatkan ini. Ya, kecil ya. Jadi kemampuannya tinggi dan ini ya termasuk lumayan populer ya di Indonesia. Ya, bisa digunakan untuk audio juga ya, macam-macam. Jadi ini alternatif bagi yang ingin memprogram dengan menggunakan Tinsi ya, dengan kemampuan yang lebih daripada Arduino. Ya, dengan kapasitas ataupun dengan spesifikasinya ya, kemampuan di atas Arduino. Kemudian berikutnya ya itu Node MCU. Ya, Node MCU. Nah, biasanya Node MCU itu memanfaatkan micro ESP ya, punyanya ESP ya, ESP12. Ya, jadi memang ini platformnya IoT
Mohon maaf ya, ternyata enggak nyambung wifi-nya. Enggak tahu. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Ya, jadi ada Node MCU, itu biasanya dipakai oleh SP juga ya. Yang lain adalah MSP 432. Ini sama 32 bit juga ya. Ya, jadi ini alternatif beberapa tipe ini ya, mikro yang bisa digunakan selain Arduino. Kemudian ada juga ARM NUC 120, sama ya, 32 bit juga. Ya, ini sebagai alternatif juga. Ya. Kemudian ada juga LPC 1769. Nah, ini juga alternatif juga 32 bit juga. Sebentar. Maaf. Oh, enggak, ya 32 bit ya. Sama ya. Ya. Ya itulah beberapa alternatif yang bisa digunakan. Kemudian tentang jenis ini. Kadang satu jenis itu kita bisa macam-macam ya. Contohnya yang di layar ini adalah ketika kita menggunakan misalkan ESP32 ya atau ESP8266. Nah, yang model kayak sebelah kanan atas ya, sebelah kanan atas itu yang modelnya Node MCU tadi ya. Modelnya Node MCU. Ya, memanfaatkan itu dengan model seperti itu ya. Itu Node MCU. Kemudian ada lagi yang model WMOS namanya. WMOS itu yang sebelah kanan kiri ya, kiri atas. Jadi WMOS ada model seperti itu. Ada juga yang model WMOS itu yang itu D1 mini, maaf ya. Yang kanan kiri itu D1 mini, yang bawah itu model WMOS. Itu mirip dengan Arduino Uno. Ya. Bisa dibilang secara bentuk ya dan jumlah pin ya, letak pin itu sama. Ya. Sama dengan Arduino, tapi yang membedakan adalah fungsi alamatnya. Jadi misalnya pin ke-1 pada Arduino fungsi untuk apa, kalau pada ini apa, itu mungkin yang berbeda di situ. Tapi ini secara tampilan itu bisa dibilang ya mirip dengan Arduino. Ya, jadi kalau yang lebih familiar dengan Arduino mungkin lebih ini aja mungkin bentuknya karena tidak beda jauh dengan Arduino. Ya, atau ada shield yang dipasang. Nah, ya. Kadang-kadang ada shield itu yang sudah siap pasang. Tinggal pasang langsung, colokkan ke situ ya, dipasang di situ. Kita tanpa harus menambahkan kabel, itu sudah siap. Jadi kayak apa ya? Kayak itu di perangkat LCD tinggal naruh di atasnya, plug gitu sudah ya. Jadi lebih apa ya, kayak sudah siap ya. Jadi Arduino langsung dipasang LCD gitu. Nah, ini sebagai contoh salah satu LCD yang pas untuk ini yaitu misalnya TFT LCD 2,4 in. Itu kita dipasang di atasnya itu, nah, itu bagus. Ini saya pernah gunakan ya waktu buat kamera thermal itu. Jadi pas kemasannya itu. Ya, itu baru spesifikasinya. Nah, ini tadi yang ini stepnya tadi ya, tambahnya tadi. Ya, itu nanti bisa kita koneksikan ke macam-macam. Kemudian tentang ya aplikasinya di Dua Medis itu banyak sekali kan ya. Jadi kita akan menjumpai banyak sekali peralatan-peralatan yang pada pengoperasiannya itu menggunakan mikro. Ya, rata-rata peralatan listrik ya, elektronika pada Arduino itu akan menggunakan mikro. Ya. Nah, termasuk kalau kita lihat apa yang dikerjakan pada skrip-skrip ya.
yang bidangnya instrumentasi medis itu rata-rata pakai mikro, ya. Nah, tinggal nanti bagaimana cara memilih sensor apa yang digunakan, ya kan? Output apa yang digunakan, ya. Dan apakah perlu namanya jaringan WiFi apa tidak, gitu kan? Atau juga misalkan apakah perlu kamera, ya. Itu kita sesuaikan. Ya, karena banyak sekali sebenarnya yang bisa dikembangkan, ya, dengan adanya ya kemajuan teknologi ini, ya, dari yang sebelumnya katakanlah konvensional, ya, dengan tenaga manusia dan lain sebagainya, atau pengoperasiannya masih rumit, nah, nanti bisa dipraktis dengan menggunakan microcontroller. Oke, mungkin ada pertanyaan enggak sampai sini terkait dengan microcontroller mungkin atau aplikasinya, ya, di dunia medis, atau tanya-tanya tentang mungkin ada yang rencana skripsi, ya, bagaimana nanti jika dikaitkan dengan microcontroller. Silakan. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Enggak ada. Enggak ada apa, bingung mau yang ditanyakan apa gitu ya. Jadi tentang ini, kalau memang masih kesulitan, misalkan tentang untuk memulai, ya. Jadi memang saran saya mungkin lebih mudah, ya, lebih mudah kalau kita pakai Arduino yang umum, ya, katakanlah Arduino Uno, ya. Jadi untuk belajar, ya, kita belum perlu install yang lain, ya. Jadi beli Arduino Uno itu di pasaran banyak. Kemudian contoh di internet juga banyak, ya, tentang bagaimana mengoperasikannya, ya. Tinggal nanti contoh-contoh pun juga banyak, ya. Contoh apa namanya? Contoh aplikasinya juga banyak. Tinggal nanti kita modif sedikit mungkin dulu. Sebentar ya, sebentar ya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ada waktu masih sekitar 13 menit mungkin. Silakan. Ya, terkait dengan ujian nanti saya belum tahu. Jadwalnya kapan ya kalau ini? Saya belum ngecek kebetulan. Ada yang tahu? Belum tahu. Rabu, Pak, tanggal 13 April. Berarti minggu depan ini ya? Iya, Pak. Baik. Iya, ini kelasnya paralel ya? Atau cuma satu ini? Ada 2 kelas atau 1 kelas ini? Ada 2, Pak. 2 ya? Nah, kalau 2 nanti saya rundingkan dulu dengan kelas. Ya, 2019 ada 2 kelas ya. Iya. Nanti saya rundingkan dulu dengan kelas sebelah tentang seperti apa. Jadi
bisa jadi nanti disamakan ujiannya ataukah nanti beda-beda, saya juga belum tahu ya, saya rundingkan dulu aja. Ya. Silakan jika ada yang ditanyakan sampai sini. Jadi nanti setelah UTS kemudian akan dilanjutkan dengan Pak Akif. Ya kemungkinan beliau mungkin lebih ke apa ya, mungkin project-project seperti itu ya. Jadi buat ini baru nanti kita manfaatkan instruksi-instruksinya mungkin diterapkan. Ya. Jadi bisa melalui simulasi, bisa juga melalui hadir langsung. Tapi sebenarnya lebih enak hadir langsung memangnya. Jadi tahu ketika mengalami kendala nanti di mana kendalanya. Itu akan terlihat ya. Baik, apa ada yang ditanyakan sampai sini? Masih ada 10 menit. Kita bahas apa atau cukup? Silakan. Apa cukup? Dari saya belum ada yang mau ditanyakan, Pak. Ya, baik. Yang lainnya mungkin? Tidak apa-apa, bisa misal tanya-tanya masalah mungkin pernah ada rencana skripsi pakai mikro, nanti ini yang saya butuhkan apa, mungkin seperti itu bisa ya. Ya, yang jelas dengan penggunaan mikro ini diharapkan nanti mengurangi ya, kalau misalkan kalau full ya, katakanlah saya buat ini kata alat ya. Kalau full elektronika itu biasanya akan membutuhkan misalnya peralatan yang banyak ya, sehingga ukurannya jadi besar. Nah, kalau ini ruang ya, jadi device-nya kecil ya, portable seperti itu, nah, maka akan mudah ya. Jadi instruksi-instruksinya yang sebelumnya pakai gerbang-gerbang logika, pakai IC, nah itu digantikan dengan menggunakan codingan pada mikrokontrolernya. Ya, bisa dicoba untuk aplikasi yang sederhana-sederhana dulu, harus di medis. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita memanfaatkan itu ya. Awalnya mungkin yaitu kita memprogramnya pakai langsung kita connect ke laptop. Nah, kalau sudah misalnya kalau saya biasanya pakai yang baterai, habis saya program ya. Sebentar ya. Jadi habis saya program, biasanya saya hubungkan ke untuk saya gunakan ya, ketika tidak connect ke listrik ya. Ketika tidak connect ke listrik, maka biasanya saya gunakan baterai yang 9 volt itu ya. Kalau connect listrik bisa nanti nyambung ke adaptor ya. Ya, kalau misalnya penggunaan apa namanya? Misalnya penggunaan mikro itu penggunaan